Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul pada kegiatan webinar berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK. Adapun susunan webinar pada hari ini, yaitu pertama pembukaan yang sudah kita lalui bersama, yang kedua adalah doa kepada Pak Hilman Pandansyah Eskom, dipersilakan. Oke, untuk untuk semuanya yang sudah bergabung di webinar ini, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita pada hari ini lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa yang saya bawakan menurut ajaran Islam, kepercayaan saya Islam, untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman waksudni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Hilman yang sudah memimpin kita dalam doa. Yang kami hormati Ibu Faturrohma MPD selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua. Yang kami hormati Ibu Lamtiar Simanungkalit SPDGR selaku Duta Teknologi Provinsi Papua Selatan tahun 2023. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam kegiatan webinar kami hari ini. Dan yang saya banggakan rekan-rekan narasumber dari Sahabat Teknologi Provinsi Papua Selatan tahun 2024. Adapun susunan acara selanjutnya yaitu adalah sambutan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua kepada Ibu Faturrohma MPD, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Lamtiar Simanungkalit SPD selaku penggerak komunitas dan juga Duta Teknologi Papua Selatan, juga Bapak Ibu narasumber yang merupakan Duta Teknologi dari Papua, Papua Selatan dan juga Papua Tengah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga Bapak Ibu guru hebat peserta webinar yang berbahagia. Terima kasih dan juga saya mengucapkan puji syukur dapat diajak bergabung kembali dengan para Bapak Ibu guru hebat ini, dan juga terima kasih atas kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama di kelas webinar berbagi praktek baik inovasi pembelajaran berbasis TIK. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kehormatan bagi saya dapat hadir pada kegiatan webinar ini sebagai bentuk dukungan Balai Guru Penggerak Provinsi Papua. Semoga kegiatan ini mampu menginspirasi lebih banyak guru dan juga tenaga kependidikan yang lain untuk terus berkomitmen menjadi yang terdepan.
jadi teladan dan juga pemimpin pembelajaran. Sebagai perwakilan dari Balai Guru Penggerak, saya sangat memahami pentingnya peran seorang guru dalam melakukan transformasi pendidikan di zaman era digital ini. Pembelajaran saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi lebih kepada bagaimana seorang guru mampu mengelola dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa-siswinya. Untuk itu, seorang guru harus mampu menjawab tantangan zaman yang muncul akibat kemajuan teknologi dan juga perubahan sosial yang terjadi pada saat ini. Guru harus terus berkembang, meningkatkan kompetensinya, dan juga harus berani mengeksplorasi hal-hal baru dalam pengelolaan pembelajaran, mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, fasilitas pemerintah melalui BGP tentunya sangat terbatas, tidak akan mampu menjangkau semua guru. Untuk itu, kami berharap Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya, baik dari BGP, BPMP, ataupun juga Pusdatin, Puskur, dan juga lembaga-lembaga pelatihan lainnya, saya sangat berharap untuk bisa berbagi dan juga saling mendukung untuk terus meningkatkan kompetensi diri melalui wadah komunitas belajar, baik komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu, di luar sekolah Bapak Ibu, atau juga komunitas belajar online seperti saat ini yang kita lakukan. Dengan webinar ini, Bapak Ibu guru berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan, mengembangkan kompetensinya, sehingga kompetensinya akan terus semakin meningkat, wawasannya semakin luas, pengalamannya semakin banyak, sehingga mampu menginspirasi guru-guru lain dan juga menginspirasi siswa-siswinya dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada pengembangan karakter. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan semangat kolaborasi yang kuat, kita merasa yakin bahwa pendidikan di tanah Papua akan semakin maju. Pendidikan yang semakin maju tentunya akan memberikan harapan dan juga peluang bagi generasi muda, putra-putri Papua untuk dapat berkembang dan mencapai masa depan yang lebih baik. Mari kita menunjukkan karya terbaik kita agar Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan yang ada di daerah akan memperhatikan dengan lebih baik. Semakin percaya bahwa peran guru memang benar-benar saat ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bapak Ibu tidak diabaikan, Bapak Ibu tidak akan jalan sendiri. Saat ini juga banyak kegiatan-kegiatan ataupun juga program-program kita yang tidak dapat berjalan dengan baik karena memang kurangnya perhatian, motivasi, ataupun juga fasilitas yang diberikan oleh dinas. Kami dari Kemdikbud berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Sementara nanti dinas, karena tidak ada menyambungnya antara kami dengan dinas,
sehingga dinas juga membuat kegiatan yang tidak sinkron dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Karena dengan keberadaannya teman-teman duta teknologi, keberadaannya guru penggerak, keberadaannya sekolah penggerak, tujuannya adalah agar dinas mampu mengembangkan dan memanfaatkan guru-guru yang sudah kita latih untuk dapat berbagi kepada teman-teman guru lainnya. Bapak Ibu juga menurut saya tidak perlu juga harus membantah Bapak Ibu ya. Kalau memang dinas mungkin tidak mengakomodir apa yang sudah Bapak Ibu miliki gitu. Mari kita sama-sama menunjukkan dengan melakukan aksi-aksi nyata, prestasi-prestasi, peningkatan kompetensi siswa, peningkatan hasil belajar siswa. Saya yakin suatu hari nanti dinas benar-benar akan berpihak kepada Bapak Ibu semua. Dinas akan semakin percaya bahwa peran guru itu tidak tergantikan di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena kita percaya bahwa pendidikan maju, maka masyarakat akan sejahtera. Seperti sebuah pantun yang ingin saya sampaikan, daging babat dibuat sate marangi. Cakep. Tumbuhkan rica dan bawang goreng temannya. Cakep. Sahabat teknologi, mari kita sama-sama beraksi, menunjukkan karya bukan hanya bergaya. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, menunjukkan prestasi kita, menunjukkan hasil kerja keras kita, menunjukkan apa yang sudah kita lakukan, yang mungkin saat ini tidak terlalu banyak orang yang tahu apa yang sudah Bapak Ibu guru lakukan. Tetap semangat meningkatkan kompetensi, seberapapun sibuk Bapak Ibu semua jangan lupa selalu mendampingi siswa-siswinya di sekolah. Siapapun menterinya, apapun kurikulumnya, kita tetap harus menghamba kepada siswa. Sahabat teknologi, mari kita sama-sama meningkatkan kompetensi diri kita untuk bijaksana dalam membaca berita, karena saya yakin Bapak Ibu, sahabat teknologi, dan juga Bapak Ibu guru semua saat ini galau, ya, menteri nanti seperti apa. Tidak perlu Bapak Ibu galau, tidak perlu Bapak Ibu gelisah, kita berjalan saja. Kita tidak punya jabatan yang harus kita takutkan untuk hilang, karena jabatan kita adalah seorang pendidik yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Siapapun pemerintah pengambil kebijakan, kita akan tetap menjadi seorang pendidik. Ya. Hendaklah berliterasi dengan baik, karena berliterasi dengan baik itu akan sangat berguna yang akan menimbulkan sikap kritis dan juga kreatif serta bertanggung jawab dalam bermedia sosial ataupun juga dalam membaca ataupun juga melihat konten-konten dalam media sosial. Jangan setengah-setengah. Gitu. Itulah yang membedakan antara kita dan juga orang lain. Kita adalah orang istimewa karena apa yang akan kita lakukan sudah kita pikirkan dengan baik-baik. Mari kita belajar bersama Duta Teknologi dan juga sahabat teknologi Papua Selatan dan Papua Tengah. Selamat mengikuti webinar. Jadilah yang terdepan, lakukan yang terbaik. Tuhan memberkati. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak Ririn selaku pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Ibu Fatur Rahma MPD selaku Kepala Guru
Balai Guru Penggerak Provinsi Papua. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat untuk hadir dalam webinar hari ini. Yang kedua adalah sambutan dari Duta Teknologi Provinsi Papua Selatan tahun 2023 kepada Ibu Lamtiar Simanungkalit, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ririn. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalom, Om Bu. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Kepala BGP, Ibu Fatku Rohma SPD MPD, yang selalu hadir membersamai kita dan mendukung kita setiap saat. Kami berterima kasih Bu, sehat selalu. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu narasumber sahabat teknologi yang akan berbagi di hari ini. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar yang hadir di saat sore hari ini. Baik, saya akan berpantun dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, burung cendrawasih terbang tinggi. Cakep. Cakep. Bulunya indah berwarna-warni. Cakep. Selamat bergabung dalam webinar Sahabat Teknologi. Guru-guru hebat siap berbagi dan berkolaborasi. Cakep. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu narasumber hebat di hari ini, yaitu peserta pembatik yang sudah mencapai level 4 ya, level berbagi dan berkolaborasi. Ini merupakan tahap akhir dalam perjalanan pembatik tahun 2024. Ya, yang hari ini akan berbagi ada Pak Hilman ya, ada Bu Yuyu, ada Bu Ririn, Bu Ulan, dan Bu Ella. Ya, selamat Bapak Ibu. Terus berjuang ya sampai akhir ya. Level 4 ini berfokus pada kegiatan berbagi dan berkolaborasi dalam pemanfaatan platform teknologi pendidikan baik yang dimiliki oleh Kemendikbudristek maupun platform eksternal dari kementerian ya. Pada level tertinggi ini Bapak Ibu narasumber telah menyandang predikat sebagai sahabat teknologi. Sahabat teknologi merupakan para guru hebat yang telah membuktikan ya perjuangannya ya, kompetensinya secara lengkap dari level 1, level 2, level 3 dan sekarang di level 4. Dan diharapkan Bapak Ibu sahabat teknologi juga nanti akan dapat menjadi mitra dari Dinas Pendidikan, dari provinsi, kabupaten maupun kota di wilayah masing-masing dalam menggerakkan pendayagunaan TIK untuk pembelajaran. Sahabat teknologi pun berkesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi duta teknologi, yaitu peserta terbaik dari setiap provinsi. Duta teknologi nanti akan bertugas melakukan upaya penyebaran dan peningkatan pemanfaatan platform teknologi untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka di provinsi masing-masing. Jadi nanti akan terpilih Bapak Ibu, tetapi itu adalah bonus, itu bukan akhir ya Bapak Ibu, itu hanyalah bonus Bapak Ibu. Jadi semua yang sudah menyandang sahabat teknologi, mari kita berbagi dan berkolaborasi. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, para sahabat teknologi ini akan berbagi praktik baik, mereka akan memanfaatkan Quizzes, Wordwall dan juga Google Site ya. Mari Bapak Ibu kita akan menyimak bagaimana para narasumber ini mengimplementasikan inovasi-inovasi pembelajaran dalam inovasi pembelajaran TIK dalam pembelajaran ya. Setelah sesi presentasi tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab. Jangan ragu Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, nanti kita akan bersama-sama sharing ya Bapak Ibu. Baik, saya yakin melalui webinar hari ini, kita semua akan mendapat inspirasi dan motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita, terlebih memberi dampak positif bagi peserta didik kita, Bapak Ibu. Baik, saya sangat suka sekali dengan kutipan, saya selalu dan sering mengucapkan ini, kutipan dari Mas Nadiem Makarim yang mengatakan, teknologi adalah tools, hanyalah alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran di kelas dan interaksi antara guru dan murid, itulah esensinya.
Itulah kuncinya ya Bapak Ibu. Untuk itu mari terus Bapak Ibu berkarya, mari terus berpihak pada murid, mari terus memberikan yang terbaik. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya Bapak Ibu. Semangat selalu, sehat selalu. Dan pengalaman pertama mungkin buat sahabat teknologi untuk berbagi. Semangat Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Kami siap berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, selamat sore. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Ririn. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lamtiar Simanung Khalid, SPDGR. Di tengah-tengah kesibukannya, kebetulan beliau lagi di Timika ya Bu ya? Di Asmat ya Bu? Ya, baru tiba di Asmat. Ya. Ya, di tengah-tengah kesibukannya, beliau masih menyempatkan hadir untuk memberikan sedikit kata sambutan pada webinar pada hari ini. Kita masuk ke acara berikutnya. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan pantun Bapak Ibu ya. Saya tidak mau ketinggalan sama Ibu Fatur Rahma dan Ibu Lamtiar. Ya, nanti dibantu bilang cakep ya Bapak Ibu. Siap. Oke, jalan-jalan ke kota Paniai. Cakep. Cakep. Pulangnya mampir ke Bali. Cakep. Perkenalkan, saya Ririn Kurniati selaku moderator webinar pada hari ini. Cakep. Selanjutnya, sebelum kita memasuki penyampaian materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan rekan-rekan atau narasumber pada webinar hari ini. Yang pertama ada Pak Hilman Pandansyah Eskom, sahabat teknologi dari Provinsi Papua Selatan, tahun 2024, yang mengajar di SMP Muhammadiyah Merauke. Yang kedua, ada Ibu Yuyu Asma, SPDGR, sahabat teknologi Provinsi Papua Selatan tahun 2024 dari SMP Negeri 6 Merauke. Yang ketiga, ada Ibu Ulan P. Jaya Pertiwi, SPDGR, selaku sahabat teknologi Provinsi Papua Selatan tahun 2024 dari SMP Negeri Persiang Gandur. Yang keempat, ada Ibu Ella Vandani Saputri, SPD, selaku sahabat teknologi Provinsi Papua Tengah tahun 2024 dari TK Negeri Ipaya. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Ibu Ririn Kurniati Aryesta, SPDGR, dari sahabat teknologi Provinsi Papua Selatan tahun 2024 dari SMP Negeri 2 Tanah Merah. Baik, kita tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung mendengarkan pemaparan atau penyampaian materi dari sahabat teknologi yang luar biasa ini ya. Bapak Ibu masih semangat? Masih? Semangat. Ya. Semangat jangan kendor ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah mau menjelang sore. Kita masuk pada penyampaian yang pertama. Perlu saya ingatkan kembali bahwa waktu yang diberikan sekitar 20-25 menit. Jadi mohon Bapak Ibu Guru, sahabat teknologi, memperhatikan waktu yang sudah diberikan ya. Langsung pada penyampaian materi atau narasumber yang pertama. Kepada Ibu Ella Vandani Saputri, SPD, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali hari ini saya dapat berbagi praktik baik bersama para sahabat teknologi dari Papua Selatan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu hebat yang telah bergabung untuk belajar bersama terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Lagi proses ini Bu. Ya, sudah. Baik. Sudah Bu? Sudah Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya di level 3 kemarin, saya tidak membuat MPI, tetapi saya membuat video pembelajaran.
Saya membuat video pembelajaran saya memanfaatkan video sebagai media pembelajaran yang menarik. Di sini memanfaatkan video sebagai media pembelajaran yang menarik. Bapak Ibu, perkenalkan data diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama saya Ella Vandani Saputri. Saya dari TK Negeri Ipaya. Jabatan saya guru kelas dan ini ada nomor HP saya. Kalau Bapak Ibu ada datang ke Timika, mungkin bisa bersilaturahmi bersama saya di sini. Kemudian di sini ada profil sekolah saya. Di sebelah kanan ini ada gambar sekolah saya, Bapak Ibu. Ini adalah TK Negeri Ipaya. TK Negeri Ipaya adalah salah satu TK yang berada di Kampung Ipaya, Distrik Amar. Distrik Amar ini merupakan salah satu wilayah di Mimika Barat Jauh, Papua Tengah, yang menjadi salah satu wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T. Perjalanan dari kota menuju tempat tugas saya, Ipaya ini, sekitar 5 jam, lewati kali dengan menggunakan kapal kecil, sehingga jaringan internet dan listrik di tempat saya ini masih belum memadai, Bapak Ibu. Sehingga ini adalah alasan saya menggunakan media video pembelajaran. Karena ini video pembelajaran ini yang sangat sesuai dengan kondisi di sekolah saya, Bapak Ibu. Ini alasan saya membuat video pembelajaran karena saya menyesuaikan dengan kondisi tempat sekolah saya berada. Sehingga menurut saya membuat video pembelajaran akan lebih mudah dan lebih menarik perhatian siswa. Baik, Bapak Ibu. Di sini ada pengertian media pembelajaran video. Media pembelajaran video adalah media yang menyajikan audio dan visual untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media ini dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih bermakna. Di sini mengingat situasi dan kondisi, kebetulan di sekolah saya pembelajaran menggunakan video ini adalah hal yang sangat baru karena di tempat saya ini ada sangat kurangnya jaringan dan listrik, jaringan internet dan listrik itu belum masuk sama sekali ke tempat saya, sehingga saya masih agak kesulitan untuk memanfaatkan media pembelajaran digital yang lain. Saya hanya bisa membuat video pembelajaran yang sudah saya download dan saya putar di sekolah saya. Di sini anak-anak sangat tertarik dan ini adalah hal yang baru bagi mereka, sehingga mereka itu sangat senang melihat video-video pembelajaran yang telah saya buat. Di sini kemudian kelebihan media pembelajaran video. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Nah, ini sangat saya rasakan ketika saya menjabarkan pembelajaran video saya kepada siswa-siswa saya, siswa PAUD ya, anak-anak usia 4-6 tahun. Mereka sangat senang ketika saya memberikan video pembelajaran yang menarik, yang memiliki unsur-unsur PAUD untuk anak-anak, yang sangat menarik, yang berwarna. Itu membuat anak-anak menjadi senang dan lebih betah ketika saya menggunakan media pembelajaran ini. Dan yang kedua, meningkatkan daya imajinasi dan daya pikir kritis. Di sini ketika anak-anak melihat gambar-gambar yang telah saya buat pada media pembelajaran video, daya imajinasi anak-anak itu lebih meningkat. Mereka jadi bisa berimajinasi mengenai gambar-gambar yang ada di dalam video tersebut. Kemudian siswa menjadi lebih antusias. Di sini siswa-siswa saya itu mereka sangat antusias ketika saya membuat video tersebut, karena mereka itu mungkin karena baru melihat video-video tersebut, mereka seperti merasa, ih ini apa ya, kok saya baru lihat, karena mungkin mereka di bagian pedalaman, jadi mereka belum pernah melihat hal-hal yang baru seperti itu. Jadi anak-anak saya itu menjadi sangat antusias ketika saya memberikan media pembelajaran melalui video ini.
Kemudian membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, ini sudah pasti karena kita menampilkan audio dan visual dari pembelajaran video tersebut, Bapak Ibu. Baik, kemudian problematika media pembelajaran video. Nah, di sini banyak sekali problem-problem yang kita temui ketika membuat pembelajaran video, apalagi saya yang berada di pedalaman bersama rekan-rekan saya. Di sini yang pertama, guru belum mahir dalam pembuatan video pembelajaran. Ini sering sekali saya temui, contohnya juga ada teman sejawat saya dan saya sendiri. Kadang kita tuh belum terlalu mahir dalam membuat video pembelajaran karena untuk proses-proses editing dan lain-lain itu membutuhkan skill ya. Dan kami di pedalaman itu sangat kekurangan jaringan kalau untuk mengedit video karena kebanyakan aplikasi sekarang itu sudah menggunakan jaringan dan jarang ada yang offline. Kemudian yang kedua, alat untuk membuat media video pembelajaran itu masih kurang. Contohnya seperti alat-alat ada tripod, seperti HP atau kamera. Kebanyakan kan kamera masih belum memadai karena resolusinya yang rendah dan kameranya mungkin tidak sebagus kamera untuk perekam ya. Karena masih menggunakan kamera HP yang resolusinya masih rendah. Kemudian bahasa di dalam video kurang sesuai dengan karakter siswa. Nah, ini salah satu problem juga karena misalnya seperti saya mengajar di TK dan kebanyakan siswa-siswa saya di pedalaman itu masih kurang terlalu paham dengan bahasa-bahasa Indonesia yang tidak baku. Jadi mereka masih belum terlalu paham dengan bahasa-bahasa itu. Jadi di dalam video itu harus disesuaikan dengan karakter siswa. Kemudian membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk pembuatan video pembelajaran. Untuk video ini juga kita membutuhkan waktu ya Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran ini. Itu bisa menjadi sebuah problematika karena ketika kadang kita lagi mengajar atau kita lagi tidak ada jaringan, terus kemudian membutuhkan waktu dan biaya untuk pembuatan video pembelajaran ini. Kemudian langkah-langkah membuat video pembelajaran. Di sini yang pertama menentukan tema atau topik pembelajaran. Nah, ini adalah hal yang sangat penting karena ini adalah fondasi awal untuk membuat video pembelajaran. Kemudian merencanakan konsep video. Nah, konsep seperti apa nih yang akan kita gunakan untuk membuat media pembelajaran video ini. Nah, Ibu Ella. Kemudian membuat storyboard. Pertama ada kamera. Yang pertama ada kamera, bisa menggunakan kamera dan kamera HP. Yang kedua ada tripod. Tripod ini juga sangat berguna, apalagi kalau kita yang merekam sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Tripod itu sangat berguna untuk kita merekam video pembelajaran. Kemudian ada lighting. Di sini lighting juga sangat penting karena ini merupakan visualisasi kita melihat gambaran kita lebih terang dan lebih menyeluruh. Kalau kita tidak pakai lighting biasanya kan lebih gelap. Jadi diusahakan menggunakan lighting apalagi kalau kita di ruangan yang gelap. Kemudian ada mikrofon dan ada green screen. Green screen ini juga sangat berguna apalagi kalau kita membuat video dengan menggunakan background yang kita ambil dari internet. Selanjutnya ini ada aplikasi untuk membuat video-video pembelajaran. Bapak Ibu, sebenarnya untuk membuat video pembelajaran itu ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Tetapi
yang sering saya gunakan itu ada 3 aplikasi ini. Ada Canva for Education, ada CapCut, dan KineMaster. Karena menurut saya sebagai pemula, ketiga aplikasi ini yang menurut saya yang paling mudah saya gunakan, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di sini saya memiliki contoh video yang kemarin saya gunakan untuk pembatik level 3. Di sini saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu video yang saya gunakan untuk siswa-siswa saya belajar tentang agama dan tempat ibadahnya. Saya izin share. Nah, di sini untuk video pembelajaran saya yang pertama ada bumper pembatik. Ada bumper. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu untuk video pembelajaran. Yang pertama kita menyertakan topik. Di sini topik saya adalah agama dan tempat ibadahnya. Nah, di sini ada sasaran. Sasaran ini untuk siapa saya membuat video tersebut? Saya membuat video tersebut untuk anak-anak TK usia 4 sampai 6 tahun. Di sini ada banyak gambar-gambar anak-anak yang saya sesuaikan untuk karakter anak-anak usia 4 sampai 6 tahun supaya lebih menarik untuk dilihat oleh anak-anak. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu untuk pembuatan video pembelajarannya. Di sini kita cantumkan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi bisa lebih terstruktur. Assalamualaikum Yang pertama di sini saya melakukan perkenalan kepada anak-anak dengan Ibu Ella. Pada hari ini kita telah memasuki tema Aku Cinta Indonesia dengan topik agama dan tempat ibadahnya. Nah, di sini saya lebih menggunakan background kebanyakan itu yang sesuai dengan karakter anak didik saya, anak-anak TK. Kemudian di sini juga saya menggunakan banyak elemen-elemen yang menarik untuk dilihat oleh anak-anak agar mereka juga senang melihat gambar-gambar yang ada dalam video ini. Dan agama yang bermacam-macam. Dari keberagaman Kemudian di tersebut, sini saya menjelaskan. Yang ketiga, Nah, di sini saya menjelaskan apa saja agama yang ada di Indonesia. Ada agama Nah, kemudian Hindu. pas saya menunjuk-nunjuk agama-agama tersebut ada bunyi celingnya. Itu salah satu untuk menarik anak-anak juga perhatian mereka ya. Ada celing kayak gitu. Seperti itu Ada Bapak Ibu. agama Buddha. Dan yang keenam, Nah, di sini yuk kita lihat saya yang memperlihatkan kepada ada anak-anak agama Islam. Agama gambar-gambar beribadah gambar-gambar di tempat masjid. ibadah sesuai dengan Kristen agama beribadah masing-masing. di agama Hindu beribadah Setelah di itu di pura. sini saya melakukan kepercayaan ini bersama masing-masing. anak-anak. Saya Apa mengajak yang sudah anak-anak untuk membantu karakter-karakter di dalam video ini menuju ke tempat ibadah mereka. Ya. Mari kita Contohnya Jamaah ke masjid. Kira-kira menurut kamu anak-anak jalan akan mana membantu, yang harus ditempuh karakter oleh di Ahmad? dalam video ini untuk menuju tempat ibadah mereka masing-masing. Nah, ketika sudah sampai di situ saya memberikan sedikit suara seperti yeay. Nah, itu menunjukkan bahwa anak-anak sudah benar mengantarkan mereka ke tempat ibadah mereka. Jadi itu membuat interaksi antara anak-anak dengan video yang telah saya buat.
Jadi mereka agama lebih Hindu. aktif Pak Komang menonton ingin video pergi tersebut. sembahyang ke pura. Jalan mana Nah, setelah yang harus itu ditempuh oleh Pak video Tony ya? ketika video sudah selesai, di sini saya mencantumkan referensi dari yang telah saya dapat berbeda-beda, untuk membuat video. tetapi kita tetap satu karena kita semua bersaudara. Tetap jaga kerukunan antar sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loading ya. Nah, di sini saya mencantumkan referensi yang telah membantu saya dalam membuat video ini. Yang pertama ada CapCut dan Canva. Saya membuat video ini dengan menggunakan aplikasi CapCut dan Canva. Dan saya mencari referensi dari YouTube dan Google. Di sini saya juga mencantumkan link-link di mana saya mendapatkan inspirasi untuk membuat video ini. Kemudian semua sound-sound yang ada di video ini semua saya dapat dari CapCut dan saya taruh juga di referensi di sini. Oke. Bapak Ibu, nah itu dia video pembelajaran yang telah saya buat. Ini video pembelajaran ini sangat berguna bagi saya untuk menarik perhatian anak-anak didik saya. Apalagi anak-anak didik saya itu usia 4-6 tahun, dan kalau anak-anak yang berada di pedalaman itu kebanyakan sangat hyperaktif Bapak Ibu, dan rasa ingin tahu mereka itu sangat tinggi sekali. Sehingga kadang ketika saya tidak memiliki video pembelajaran mengajar secara langsung dengan menggunakan media-media yang biasa atau API yang seperti biasa, saya agak kewalahan karena mereka itu sangat aktif sekali. Baik Bapak Ibu, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ririn. Baik Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Ella Vandani yang sudah memberikan sedikit tentang Ibu Ririn, suaranya tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Oh ya. Mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Ella Vandani yang sudah berbagi tentang video pembelajaran yang beliau buat di tengah-tengah kendala jaringan, tapi beliau sangat luar biasa ya. Masih menyempatkan untuk membuat video pembelajaran untuk anak-anak didiknya supaya mengerti dan semangat lagi dalam belajar di kelas ya, terutama anak-anak TK. Kita beri reaksi dulu buat Ibu Ella, luar biasa sekali. Terima kasih Bu, Bapak. Kita masuk pada pemateri yang kedua, yaitu Ibu Yuyu Asma. Kepada Ibu Yuyu Asma dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Baik, Ibu sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita untuk semua. Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih kepada
Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berbagi praktik baik. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua BGP Provinsi Papua dan Ibu Duta Provinsi Papua Selatan. Pada level 3 kemarin saya membuat media pembelajaran interaktif memanfaatkan Canva dan Quizzes. Perkenalkan, nama saya Yuyu Asma. Saya sahabat teknologi dari Papua Selatan dan saya mengajar di SMP Negeri 6 Merauke. Situasi yang saya hadapi di sekolah saya dalam proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia, terlihat peserta didik kurang bersemangat dalam belajar. Hal ini dikarenakan pembelajaran berlangsung monoton. Kegiatan belajar yang monoton menyebabkan peserta didik merasa bosan sehingga hasil belajar tidak memuaskan. Pemilihan model, metode, dan media pembelajaran yang merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Di sini sebagai pengalaman saja Bapak Ibu Guru, kemarin-kemarin kalau kita masuk di dalam kelas hanya menggunakan buku teks atau memperlihatkan video pembelajaran yang sudah di-download di YouTube. Namun dalam penerapan MPI tersebut ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, tidak semua peserta didik memiliki HP. Yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki pulsa data. Dan yang ketiga, tidak semua peserta didik paham penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir adalah laboratorium komputer terkadang digunakan guru lain di waktu bersamaan. Selanjutnya, tindakan yang saya ambil dalam proses pembelajaran, saya menerapkan model pembelajaran PBL dengan membuat materi dari Canva dan asesmennya melalui Quizzes. Peserta didik yang belum bisa mendownload Quizzes, saya pandu. Bagi yang tidak memiliki pulsa data, bisa memakai WiFi sekolah atau hotspot dari saya selaku guru mata pelajaran. Bahkan ada 2 orang peserta didik harus meminjam HP dari saya karena memang mereka dan orang tuanya tidak punya HP. Selain itu, bagi yang tidak memiliki HP akan mendapatkan print materi agar bisa dipelajari di rumah. Pengalaman kemarin di kelas yang saya masuki, Bapak Ibu, ada 2 siswa yang tidak memiliki HP. Jadi saya meminjamkan HP saya. Kebetulan saya punya 2 HP dan saya meminjamkan kepada anak itu biar mereka bisa seperti ini juga ya menggunakan media pembelajaran interaktif, bisa ini meskipun mereka di rumah tidak punya, setidaknya mereka bisa menggunakanlah. Kemudian ini hasilnya kemarin gambar fotonya ketika mereka menyimak materi, berdiskusi. Selanjutnya mengerjakan asesmen melalui aplikasi Quizzes. Kemudian ini ada hasilnya. Hasil. Motivasi belajar peserta didik meningkat dengan melihat keantusiasan mereka yang pada akhirnya juga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peserta didik juga sudah bisa mengenal dan mengaplikasikan Quizzes. Jujur, Bapak Ibu, kemarin waktu saya menggunakan Quizzes, itu kali pertama peserta didik kami menggunakannya. Padahal sebelumnya saya sudah menyampaikan nanti di rumah download ya aplikasi ini. Tapi ketika tiba di sekolah, ketika mata pelajaran saya masuk, Ibu, kami tidak tahu download. Ibu, yang ini kah? Jadi ini memang pengalaman pertama bagi mereka. Mereka pun senang menggunakannya. Karena sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah menggunakan hal-hal seperti ini.
Ini refleksi dari kepala sekolah kami. Tidak ada suara, Bu. Izin nih Bu, mungkin bisa diulang video refleksinya Bu, karena tidak ada suaranya kedengaran. Iya, betul. Ini Bu, saya ulang kembali Bu. Mohon maaf, tidak ada daftar hadir kan? Tidak absen. Ya Pak, nanti daftar hadirnya akan di-share di grup WhatsApp ya Pak ya. Mohon maaf Ibu, belum ada suara Pak Kepala Sekolahnya. Saya juga tidak tahu Pak, ini padahal saya sudah putar Pak. Di sini saya kedengaran. Oh, kedengaran ya Bu ya? Iya, iya. Iya Pak. SMP 6 itu di mana Ibu ya? Di Jagebob Bapak. Oh, Jagebob, ya, ya, ya. Jagebob Oh, agak Jagebob ada 2 SMP. Jagebob ada 2 SMP. ada Bapak, SMP 6 sama SMP 14. 10. Dengan SMP 14 ya? 14 ya di atas lagi Pak, jauh lagi. Iya. Ada 3. Itu adalah refleksi dari kepala sekolah kami. Selanjutnya dari teman sejawat kami. Maaf Ibu, suaranya juga tidak kedengaran ini. Padahal speakernya juga sudah saya fullkan Ibu. Boleh dibagikan dengan Chrome Tab Ibu. Atau kirim ke kita linknya, kita bantu bagikan. Saat berbagi layarnya, kan ada 3 ya, ada Chrome Tab, ada layar, ada jendela, pilih yang Chrome Tab. Jangan dari aplikasinya, dari tab, dibuka di tab yang baru. Saat Ibu share screen. Atau kita bisa bantu juga Ibu, boleh kirimkan ke materinya. Semangat Ibu. Ibu, Ibu. izin Ibu, ini kali pertama saya Ibu. Nggak apa-apa, bagus Ibu, luar biasa. Dan kita semangat mau mendengar refleksinya. Ya, silakan boleh dikirim link ininya, materinya. Di Chrome Tab. Atau kirimkan ke kita, nanti kita bagikan. Boleh dikirim ke ini, ke Ibu Ririn juga. Saya kirim di WA saja bisa Ibu? Bisa. Oke. Mungkin bisa langsung kirim ke Ibu Lamtiannya Ibu, coba. Aduh Ibu, sabar. Semangat Ibu Yuyu. Jujur Ibu, pengalaman pertama saya mengikuti pembatik juga Ibu, sudah langsung sampai level 4. Luar biasa, Tetap boleh. semangat Ibu. Ya, Ibu. Jadi semangat untuk Bapak Ibu guru yang lain ya. Ayo. Boleh, silakan dikirim ke kita. Gitu. Boleh atau nanti sambil, tadi Bu Ririn sudah selesai ya Ibu?
Yuyu sudah lah ya, sudah selesai Iya, ya. Sudah Ibu, terakhir sudah. refleksinya Ibu, ya betul. Yang terakhir ini tadi refleksi Bu. Atau enggak nanti boleh kita putar, boleh dilanjut dulu sambil Ibu mengirim toh, Oh ya supaya boleh. waktu Siap efektif Ibu. ya. Boleh. Mantap, semangat. Ya, Ibu, terima kasih Ibu. Luar biasa sekali penyampaian dari Ibu Yuyu Asma. Dia memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif dalam meningkatkan Ya, Ibu. hasil dari pembelajaran di kelas dan tidak hanya monoton ya. Kita lanjut pada pemateri yang ketiga, yaitu saya sendiri. Izin share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah. Sudah Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ririn Kurniati Aryasta SPDGR. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Di sini praktik berbagi baik saya yaitu adalah pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI pada mata pelajaran IPA, khususnya sistem pencernaan. Kita ketahui bahwa multimedia pembelajaran interaktif ini adalah program pembelajaran kombinasi teks, gambar, video, animasi yang terpadu dengan bantuan komputer yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pengguna dapat berinteraksi dengan program secara aktif. Yang kedua, manfaat dari MPI itu sendiri yang pertama adalah menjadikan pembelajaran lebih menarik bagi siswa dan interaktif. Yang kedua adalah pemahaman siswa terhadap suatu materi dapat ditingkatkan karena dapat belajar secara mandiri, karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya adalah kelebihan MPI itu sendiri. Yang pertama adalah pembelajaran lebih terasa interaktif dan inovatif karena dapat menggabungkan semua media pembelajaran seperti teks, audio, video, animasi, dan gambar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah motivasi belajar siswa menjadi meningkat dan mereka dapat belajar secara mandiri di rumah asal ada jaringan internet. Selanjutnya, dalam pengimplementasian pembelajaran ini, saya menggunakan alur STAR, di mana S itu adalah situasi. Situasi yang pertama, kurangnya pemanfaatan platform digital dalam proses pembelajaran. Karena kurangnya optimal dalam proses pemanfaatan digital inilah yang membuatkan pembelajaran tentunya kurang interaktif antara guru dan peserta didik, sehingga mengakibatkan kurangnya semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Dan yang terakhir adalah kurang aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas, karena guru cenderung monoton ketika memberikan materi di kelas. Kemudian alur yang kedua adalah T, yaitu tantangan. Tantangan yang pertama adalah karakteristik siswa yang beragam. Kita ketahui bersama bahwa di sekolah saya itu satu kelasnya terdiri dari 35 sampai 38 peserta didik. Jadi, dengan tentu pastinya memiliki keanekaragaman atau keberagaman masing-masing peserta didik. Ada yang menyukai video, ada yang menyukai visual, atau ada yang menyukai keduanya, audio visual. Kemudian yang kedua adalah inovasi guru dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital itu belum optimal.
Dikarenakan mungkin Bapak Ibu gurunya terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk membuat pembelajaran interaktif. Yang kedua, kurangnya seminar-seminar atau webinar terkait dengan pemanfaatan platform digital ini. Dan yang terakhir adalah waktu yang relatif singkat. Karena dengan 2 jam mata pelajaran tidak bisa menghandle semuanya, sehingga dibuatkanlah multi pembelajaran interaktif yang bisa menghandle semua keberagaman karakteristik peserta didik. Alur yang ketiga adalah aksi. Aksi di sini saya membuat multimedia pembelajaran interaktif atau MPI pada mata pelajaran IPA, yaitu pada sistem materi pencernaan manusia. Yang kedua, saya mendesain MPI ini dengan Canva for Education, dengan menggunakan atau memanfaatkan akun belajar yang ada atau yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah. Dan yang ketiga, saya membuat latihan soal dengan aplikasi WordWall. Berikut adalah multimedia pembelajaran interaktif saya atau MPI, sehingga dibuat semenarik mungkin sehingga peserta didik dapat tertarik untuk mengikuti kegiatan proses belajar di kelas. Dan ini adalah aksi atau implementasi saya dalam proses pembelajaran di kelas. Izin saya putar videonya Bapak Ibu ya. Oh, mana ya? Apakah videonya terputar? Terputar Ibu, tapi tidak ada suaranya memang. Tidak ada suara Ibu. Oh, tidak ada suara juga ya? Iya Ibu. Oh, sama ya. Oh, nanti saya putar di sini saja. Lanjut. Untuk yang kedua adalah refleksinya. Refleksinya itu adalah pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan karena terdapat ice breaking dan kuis. Yang kedua adalah pembelajarannya lebih interaktif dan inovatif. Yang ketiga, siswa dapat belajar secara mandiri. Izin saya share videonya Bapak Ibu ya. Apakah sudah ada belum? Apakah sudah terlihat? Ibu. Oke. Sudah terlihat belum ya? Sudah Ibu. Di sini saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Ketika kita mengklik tombol start, maka akan diarahkan pada tombol start pada pilihan menu. Ketika di menu, nanti akan muncul apersepsi, tujuan pembelajaran, ice breaking, materi, kuis, dan sumber referensi. Ketika kita mengklik apersepsi, maka akan muncul apersepsi yang sudah kita buat. Ketika kita mengklik tombol home, maka akan kembali ke menu awal. Ketika kita untuk memberikan materinya, kita akan mengarahkan terhadap tujuan pembelajarannya, maka langsung mengklik tujuan pembelajaran. Dan akan muncul tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses belajar di kelas. Dan yang keempat yaitu materi. Materinya pun juga sama, ketika kita mengklik materi nanti akan muncul juga materi seperti yang sudah Bapak Ibu guru buat. Sesuai dengan materinya masing-masing. Ketika kita mengklik berbagai macam organ-organ pencernaan, maka nanti akan muncul. Misalnya usus besar. Maka proses materinya akan muncul yang usus besar. Sama seperti asesmennya, ketika kita mengklik kuis, maka akan proses muncullah kuisnya.
begitu. Saya coba share lagi ya Bapak Ibu ya untuk aksi saya. Sebentar ya Bapak Ibu izin. Oh, sebentar ya Bu ya. Mungkin nanti di akhir acara mungkin saya akan membagikan terhadap aksi yang di kelas karena tidak kedengaran suaranya Bapak Ibu ya. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita lanjut pada pemateri yang selanjutnya, yaitu Ibu Ulan Jaya Pertiwi. Kepada Ibu Ulan dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu? Baik. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil berbagi praktek saya, yaitu penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK yang bersifat pada peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lantini Jaya Pertiwi yang bertugas pada instansi SMP Negeri Kasiapan dan Bogor dengan jabatan sebagai guru mata pelajaran IPA. Sebelumnya, SMP Negeri Bogor ini dia terletak di ambang batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Jadi SMP Negeri Angganur ini berjarak kurang lebih 1 sampai 1,5 jam dari pusat kota Merah Putih. SMP Negeri Angganur ini dia berlokasi di Kampung Angganur, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ya, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu pembelajaran berbasis TIK. Jadi pembelajaran yang berbasis TIK itu merupakan pembelajaran yang mengacu pada pendekatan. Papa ya, Om Dewa, bisa sebentar Mas, saya lagi Zoom. Yo, sekernya mati nak, cepet nak. Gio. Tuh. Mas, tadi aja masaknya bisa Mas. Oh iya. Ini lagi ada Zoom. Aduh, kayaknya di luar deh. Aduh, bagaimana ini HP mama mati juga. Tuh. Mati, saya Zoom lagi Zoom ini. Bagaimana? Yo, ambil cacasan dulu ya cepat ya. Kalau laki godok baju kan? Aduh. Duh, tolong ambilkan casan HP mama dulu ya cepet ya. Aduh. Nah. Nih. Bisa mama gini ya. Pertama yaitu saya membuat asesmen
asesmen dengan menggunakan Yo, matikan dulu AC-nya tolong, Nak. Tolong ya. Matikan dulu AC di situ, cepat. Udah. Yang di kamar matikan dulu. Yang kamar siapa? Kamar situ. Maaf Bu Ulan, suaranya ke mute. Mic-nya ke mute. Bu Ulan, suaranya nggak ada. Mohon izin Bapak Ibu, menjelang sholat maghrib kami mau ke musola. Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam. Ya Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah Bapak? Sudah Bu, Sudah Bu, sudah. sudah Bu. Ya, jadi ini tadi hasil pembelajaran yaitu pada materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yaitu dengan bantuan platform digital Canva. Ya, kalau di sini saya membuat asesmen dengan menggunakan quizzes yaitu dengan mode kertas karena pada sekolah saya itu belum terdapat infocus. Jadi saya menggunakan laptop sebagai media untuk ditampilkan kepada anak-anak. Ya, perlu dilihat Bapak Ibu untuk kelas 9 sendiri itu berjumlah 12 siswa atau peserta didik. Ya, kemudian untuk refleksinya di sini guru dapat menguasai berbagai metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran yaitu dapat meningkat. Kemudian yang selanjutnya bagi peserta didik, peningkatan motivasi belajar, minat, dan pemahaman terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik itu lebih mandiri dalam pembelajaran dan bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Ya, terima kasih. Di sini saya izin menampilkan MPI yang sudah saya buat. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan untuk kelas 9. Ayo belajar IPA. Nah, di sini kita bisa mengklik tombol start. Kemudian akan muncul di menu utama. Pada menu utama ini ada 4 tombol. Yang pertama ada petunjuk penggunaan, kemudian tujuan pembelajaran, profil pengembangan, dan yang terakhir menu materi. Jika kita klik petunjuk penggunaan akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk gambar atau emoticon atau elemen seperti ini menunjukkan untuk ke menu utama. Kemudian ini untuk kembali dan next untuk ke menu selanjutnya seperti itu. Ini kita bisa gunakan masing-masing. Ya. Kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini diharap peserta didik dapat menyebutkan macam-macam reproduksi pada tumbuhan dan mengidentifikasi perbedaan reproduksi pada tumbuhan. Kemudian ini untuk profil pengembangan. Dan yang terakhir ada menu materi. Nah, di sini ada menu materinya Bapak Ibu. Pada saat kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, di situ saya memberikan ada dua sumber belajar yaitu dari HP untuk menampilkan MPI ini dan saya memberikan buku paket pada peserta didik. Kemudian penunjangnya ada lembar diskusi untuk peserta didik tiap kelompoknya. Nah, di sini apabila kita mengklik bagian perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, lanjut bisa muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik next, bisa ke materi selanjutnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian di sini ada latihan soal. Nah, yang misalnya nomor 1 ini, peserta didik itu bisa mengklik langsung jawaban yang ada. Di sini saya memberi jawaban dari A sampai dengan jawaban D. Apabila peserta didik mengklik misalnya jawaban A adalah jawaban yang benar menurut peserta didik. Apabila diklik, oh ya ternyata benar. Kemudian misalnya nomor 2 peserta didik mengklik jawaban B sebagai jawaban yang benar. Apabila kita klik, oh ternyata jawaban yang dipilih peserta didik adalah jawaban yang salah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan waktu dan layar saya kembalikan kepada Ibu moderator yaitu Ibu Ririn. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ulan. Terima kasih kepada Ibu Ulan yang sudah mempresentasikan karyanya. Kita lanjut pada pemateri terakhir yaitu kepada Pak Hilman Pandansyah. Dipersilahkan. Oke, baik Bu. Apakah suara kedengaran? Kedengaran, Pak? Ya, izin share screen. Baik. Apakah kentara, Bu? Apakah sudah kentara? Ya, sudah Bapak. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Hilman Pandiansyah. Saya berasal dari SMP Muhammadiyah Merauke. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran berbasis digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka pada sekolah SMP Muhammadiyah Merauke. Nah, inilah kondisi SMP Muhammadiyah Merauke. Jadi sedikit profil dari SMP Muhammadiyah Merauke. Ini SMP yang letaknya itu di dekat bandara, Bapak Ibu. Di pojok tapi dekat bandara, dan alhamdulillahnya juga sekolah kami itu sudah masuk ke dalam sekolah penggerak jadi angkatan ketiga di Merauke. Mungkin itu untuk profil sekolah saya. Nah, masuk ke zaman yang sekarang Bapak Ibu ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sudah masuk ke dalam perkembangan era digital. Di mana perkembangan era digital itu saat ini itu sudah masuk ke dalam edukasi 4.0 dan society 5.0. Nah, di mana edukasi 4.0 ini kita penggunaan teknologi, jadi kita berfokus pada penggunaan teknologi dalam pendidikan. Itu kita sudah menggunakan seperti AI ya, kecerdasan buatan. Nanti mungkin semisalnya ke depan guru bisa diganti jadi robot Bapak Ibu ya, begitu. Dan untuk aplikasi pembelajaran online juga itu sudah banyak untuk di edukasi 4.0. Nah, sedangkan kita masuk ke society 5.0 ini yang lebih luas lagi Bapak Ibu. Jadi kita sudah sangat bergantung jadi aktivitas kita, apakah itu kita sebagai guru, apakah itu kita sebagai pengusaha, apakah kita itu jadi pedagang, itu kita sudah sangat bergantung kepada teknologi ini. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti teknologi ini Bapak Ibu. Nah, seperti dari filosofi pendidikan ya Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu, jadi dalam pendidikan menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubung sama kodrat alam dan kodrat zamannya Bapak Ibu.
Nah, untuk kurikulum Merdeka saat ini itu merupakan kurikulum yang terdapat gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya, Bapak Ibu. Bisa lanjut. Nah, di sini situasinya ya, alhamdulillahnya di sekolah kami itu visi misinya itu sudah mendukung tentang penggunaan digital. Bisa dilihat dari visi misi sekolah kami, yaitu terwujudnya generasi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki kemampuan digital serta peduli lingkungan. Nah, di sini yang saya mau tekankan ya, bahwa kita sudah dituntut untuk bisa memiliki kemampuan digital, bukan hanya peserta didik, tapi kami juga guru-guru harus dituntut untuk memiliki kemampuan digital tersebut. Nah, sebelum masuk ke aksinya, Bapak Ibu, nah di sini saya ingin memperlihatkan untuk raport pendidikan SMP Muhammadiyah saat ini, terutama di bagian kualitas pembelajaran. Alhamdulillahnya tahun ini tuh sudah naik sebesar 1,63 dari tahun 2023. Nah, ini yang membuat kami guru-guru itu, terutama saya juga termotivasi untuk tetap menjaga presentasi ini kalau bisa ditingkatkan. Nah, melalui metode pembelajaran yang ada di pembatik ini, yang kita pelajari di pembatik ini. Nah, tetapi meskipun di situasinya kita di guru-guru SMP Muhammadiyah ini sudah difasilitasi dengan digitalisasi, sudah mengizinkan, tetapi masih ada minat belajar siswa itu yang masih rendah, Bapak Ibu. Terus ya masih adanya juga kurangnya inovasi pembelajaran, meskipun tadi naik, tapi masih kurang. Jadi kita ingin menambah lagi inovasi pembelajaran sehingga kita tidak menggunakan metode ceramah lagi, Bapak Ibu. Jadi saat ini itu masih kurangnya inovasi pembelajaran sehingga metode ceramah itu masih ada. Terus situasinya juga di sekolah seperti tadi yang saya bilang, bahwa peraturan sekolah itu telah mengizinkan peserta didik untuk membawa gawai atau HP mereka untuk digunakan di dalam pembelajaran. Nah, meskipun situasinya ya, jadi meskipun kita peserta didik itu sudah bisa membawa HP, Bapak Ibu, tapi kita pasti juga memiliki tantangan tersendiri. Nah, di sini peserta didik itu belum terbiasa dengan pembelajaran yang inovatif, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran yang menggunakan HP atau gawai. Sehingga peserta didik masih melakukan aktivitas yang lain di gawai mereka, Bapak Ibu. Nah, di sini ada videonya ketika peserta didik melakukan aktivitas yang lainnya. Di sini itu aktivitasnya bermain game. Nah, selanjutnya juga karakter dan minat peserta didik, Bapak Ibu, itu yang berbeda-beda pastinya. Jadi setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki karakternya masing-masing, memiliki minatnya masing-masing. Nah, jadi untuk mengatasi tantangan yang tadi yang saya hadapi, di sini saya merancang sebuah pembelajaran yang berpusat pada siswa yang memanfaatkan berbagai platform teknologi dengan menggunakan model pembelajaran learning station, Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan platform teknologi mulai dari Google Form, Google Site, Articulate Storyline, Quizzes, dan SID. Nah, sebelum masuk ke dalam aksi pembelajaran, saya harus memahami dulu bagaimana itu model pembelajaran. Sintaksnya yaitu pertama, siswa membagi siswa dalam beberapa kelompok. Terus yang kedua,
kedua memilih jenis stesen pembelajaran dan pergerakan siswa ke stesen. Terus yang ketiga adalah ringkasan kegiatan dan terakhir adalah penilaian. Nah, sebelum membuat ya Bapak Ibu membuat aksi tersebut, pertama-tama saya mencari materi dulu dengan memanfaatkan PMM, yaitu di perangkat ajar. Ketika sudah mendapatkan materinya, saya mencari ide-ide praktik seperti bagaimana yang cocok yang bisa saya gunakan. Nah, di sini Bu, saya bukan saya, karena di sekolah kami itu untuk melakukan asesmen diagnostik non kognitif di sini yaitu gaya belajar itu dilakukan oleh BK. Jadi enaknya kami jadi pada saat penerimaan peserta didik tahun ajaran baru kemarin kita sudah melakukan asesmen gaya belajar mereka. Jadi kita tinggal mendapatkan datanya yang dibuat oleh BK. Jadi ini yang memudahkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami dalam menentukan materinya nanti Bapak Ibu. Jadi mereka hanya menerima data tentang gaya belajar siswa yang sudah dibuat oleh bimbingan konseling. Nah, data ini disimpan di dalam Google Drive dan dibuat semenarik mungkin, visualisasinya semenarik mungkin agar kita juga yang melihatnya enak gitu Bapak Ibu. Nah, yang saya lakukan di sini untuk ialah asesmen awal menggunakan Google Form. Di sini saya hanya melakukan asesmen untuk menanyakan tentang HP yang mereka gunakan, apakah itu HP pribadi atau HP orang tua. Dan ternyata di sini yang saya dapatkan itu 95% telah memiliki HP pribadi Bapak Ibu. Ini pun saya melakukan respondennya itu dari kelas 7 sampai kelas 8. Apakah gambarnya kelihatan Bapak? Enggak kelihatan ya? Nah, ini mungkin interface awal Bapak Ibu dari jadi saya memasukkan interface awal ini yaitu Google Site. Enggak kelihatan ya Bapak Ibu ya? Belum Bapak, belum kelihatan Pak. Tidak ada gambar. Ini kayak jaringannya. Coba saya lihat dulu. Oh, ini dari Google Site. Mungkin saya tunjukkan aja Google Site-nya dulu. Sabar Bapak Ibu ya. Yang jaringannya yang mungkin ini aja ya Bapak Ibu. Mungkin ini aja. Nah, jadi untuk tampilan awalnya di sini saya menggunakan Google Sites. Jadi materinya itu saya masukkan ke dalam Google Site. Nah, untuk tampilannya seperti yang gambar ini, jadi ada 3 tombol yang saya aktifkan, yaitu tombol materi, tombol game, dan tombol asesmen. Nah, ketika anak-anak atau siapapun yang menombol tombol materi, nanti akan ada pos 1, pos 2, pos 3. Nah, ini karena saya menggunakan model pembelajaran station learning, jadi setiap pos itu ada materinya. Nah, dalam pembuatan pos ini saya menggunakan barcode, Bapak Ibu. Saya menggunakan barcode, saya memanfaatkan SID. Jadi SID di sini bukan hanya untuk menyingkat link yang panjang, tetapi juga bisa membuat barcode. Jadi dalam pembuatan barcode ini ada banyak cara Bapak Ibu, bukan hanya SID. Dari Canva pun bisa, ada untuk generate barcode, generate link menjadi barcode. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan jika ingin membuat sebuah barcode. Nah, di sini adalah pengimplementasiannya pada saat penggunaan barcode. Jadi peserta didik dapat memilih
pos yang mereka inginkan, apakah pos 1, pos 2, pos 3, nanti semisal pos 1 selesai, mereka bisa berpindah ke pos 2 selesai bisa berpindah ke pos 3. Jadi mereka memilih sesuai dengan yang mereka suka. Nah, di dalam pos ini, setiap pos ini di dalamnya terdapat beberapa materi. Saya sudah menyematkan beberapa materi di dalamnya, tapi bukan hanya langsung materi Bapak Ibu, di situ saya menambahkan beberapa aktivitas, yaitu kayak bernyanyi. Jadi setiap anak kalau sudah masuk ke pos 1 atau sudah men-scan barcode di pos 1, mereka harus bernyanyi dulu Bapak Ibu, supaya menandakan bahwa mereka di pos 1. Jadi lagunya itu berbeda-beda. Nah, lalu ada materinya ini saya kemas dalam bentuk tulisan, dan ada materi yang saya kemas dalam bentuk video. Dan videonya ini saya ambil dari link YouTube. Terus untuk yang pos 3 saya kemas dalam materi artikel, jadi ada sebuah link yang saya masukkan. Nanti anak-anak akan mengklik link artikel tersebut. Nah, ini adalah gambaran implementasi pada saat mereka sudah men-scan barcode-nya dan belajar sesuai materi yang mereka pilih. Ada yang membaca, ada yang menonton video. Nah, selanjutnya di sini juga saya membuatkan tugas, Bapak Ibu ya. Di setiap pos itu terdapat tugasnya. Nah, tugasnya di sini saya buat dalam bentuk quizzes. Jadi anak-anak itu setelah membaca materi, setelah mempelajari materi, ada tugasnya. Nah, di sini tugasnya saya bentuk dalam quizzes. Kenapa quiz? Karena quizzes sekarang sudah enak Bapak Ibu. Jadi bukan hanya pilihan ganda yang ada di dalam, tetapi kita juga bisa membuat isian singkat, menjodohkan jawaban, dan bisa juga dipakai untuk menggambar Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa menggambar di dalam, bisa memasukkan suara juga, rekam audio, dan enaknya sekarang quizzes itu sudah tersambung dengan AI. Jadi kita tinggal memasukkan kata kunci materi apa, lalu AI akan membuat soalnya, begitu Bapak Ibu. Ini gambaran pada saat mereka mengerjakan tugasnya dalam bentuk quizzes. Nah, di sini yang gambar yang saya tunjuk ini lagi menjodohkan Bapak Ibu. Jadi ada gambar, terus ada dia mencocokkan untuk gambarnya. Nah, dari 3 tombol tadi, ini ada tombol materi, selanjutnya ada tombol game, Bapak Ibu. Nah, di tombol game di sini saya buat gamenya dalam aplikasi Articulate Storyline. Nah, ini yang aplikasi yang saya kumpulkan waktu tugas pembatik level 3. Jadi saya membuat MPI ya, MPI Articulate Storyline. Mungkin nanti terakhir baru saya bisa tampilkan ke Bapak Ibu untuk aplikasinya. Nah, ini gambaran pada saat mereka lagi mengerjakan gamenya, dan juga di dalam ada materinya. Nah, selanjutnya ada juga tadi tombol asesmen. Jadi ada materi game dan asesmen. Nah, di asesmen itu sama lagi, saya menggunakan quizzes Bapak Ibu. Tetapi di bagian akhirnya, di bagian akhir asesmen, saya menambahkan pertanyaan refleksi, yaitu dengan menggambar. Jadi saya menanyakan tentang perasaan peserta didik saya pada saat hari itu dalam pembelajaran informatika, dan mereka melakukan gambar. Jadi mereka menjawab dengan menggunakan gambar Bapak Ibu. Di sini ada refleksinya dalam bentuk video. Asyam dari kelas 7M. Metode pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Menurut saya itu menyenangkan, asik, dan seru. Dan untuk kedepannya juga kayak gitu.
aplikasi Nah, ini MPI kedua, Bang. menghadirkan berbagai metode belajar. Ini memudahkan para siswa-siswi di SMP Muhammadiyah untuk menyesuaikan gaya belajarnya. Dalam aplikasi MPI tersedia materi. Nah, materi ini terpisah antara 3 metode. Yang pertama ada audio, yang ketiga ada visual, yang ketiga ada dalam berbentuk teks. Ini sangat membantu siswa-siswi di SMP Muhammadiyah dalam memahami materi pembelajaran. Contohnya saya lebih suka dalam melihat visual dan mendengarkan audio. Ini sangat membantu saya. Dan ada teman saya yang lebih paham ketika dia membaca teks. Ini sangat membantu karena kami memiliki banyak metode belajar yang Ya, terpotong Bapak Ibu videonya nih. Jadi itu untuk refleksi dari anak-anak kami. Jadi mereka sangat senang terhadap metode pembelajaran yang saya bawakan dengan menggunakan barcode, dan ada juga yang senang tentang konten yang ada di dalam MP itu karena dimuat dalam berbagai jenis materi itu yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, mungkin terakhir dari saya, Bapak Ibu, ada kata dari Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan zaman yang sekarang. Jadi mungkin kita dulu di zaman mungkin disebut zaman militer, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode yang sama untuk mendidik anak-anak yang zaman sekarang. Jadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Mungkin itu saja dari presentasi saya, Bapak Ibu. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oh, maaf Bapak Ibu, saya belum menampilkan untuk MPI-nya ya. Mungkin saya tampilkan dulu sebentar. Maaf. Mungkin saya belum tampilkan, saya tampilkan dulu sebentar untuk MPI-nya. Tadi saya sudah janji jadi menampilkan MPI-nya. Nah, di sini saya menggunakan interface game Bapak Ibu, yaitu Mobile Legends. Dan di sini ada juga loading screen-nya supaya anak-anak lebih tertarik. Nah, inilah selamat datangnya. Dan saya juga menggunakan sound langsung dari game Mobile Legends tersebut karena lebih relate kepada anak-anak Bapak Ibu. Nah, ini untuk tombol-tombol petunjuknya, tombol home, back, close, lanjutkan, dan exit. Nah, ini tampilannya, terdapat CP. Untuk CP-nya nanti anak-anak bisa membacanya. Terus ada materinya. Di sini materinya tentang perangkat keras komputer. Di sini anak-anak bisa memilih yang mana mereka ingin pelajari duluan, apakah perangkat input, output, proses maupun storage. Nah, di sini ada keterangannya, pengertiannya, lalu lanjutkan untuk jenis-jenisnya. Ada mouse, keyboard, scanner, joystick, dan mic. Ini untuk kembali. Ini kembali ke home. Mungkin untuk gamenya, saya membuat game tentang drop and drag ya, untuk rakit PC. Jadi di sini ada petunjuknya. Loading.
Aduh, loading Kak, oh enggak. Nah, ini adalah simulasi rakit PC. Nah, di sini ada gambar yang saya siapkan. Mereka tinggal men-drag sesuai dengan posisinya. Contohnya prosesor, posisinya di sini. Untuk RAM, posisinya di sini. Dan RAM kedua, posisi sini, lalu di-submit. Ketika jawabannya betul, maka akan ada correct dan lanjut ke soal selanjutnya. Untuk motherboard, posisinya di sini. Power supply di sini. Ketika kita merakit PC, hard disk di sini. Dan kita submit, maka dan muncul victory copy. Jadi semua aset interface yang dalam game ini saya ambil dari game Mobile Legends agar lebih relate kepada peserta didik Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Saya tutup lagi kembali. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ririn selaku moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Hilman Pandansyah. Luar biasa sekali MPI-nya ya, bagus sekali. Juga menyesuaikan dengan zamannya ya. Didiklah peserta didikmu sesuai dengan zamannya ya Pak ya. Ya, jadi tidak ada betul lagi itu. yang ketinggalan teknologi khususnya. Jadi tidak ada lagi yang main rotan-rotan seperti zaman dahulu ya. Betul Bapak Ibu? Betul Bu. Oke, baik, tadi kita terkendala, ada beberapa video yang tidak bisa diputar. Saya izin share screen Bapak Ibu ya, yang saya punya aksinya. Sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah muncul Bapak Ibu belum ya? Sudah, Bu, sudah. Sudah, ada suaranya? Sudah, Ibu. Ya, di sini saya membagikan LKPD kepada anak murid yang berisikan tentang organ-organ pencernaan, kemudian mereka mencari materinya pada MPI yang sudah saya buat melalui tab yang diberikan oleh sekolah. Karena peraturan di sekolah kami itu tidak boleh membawa handphone ke sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian saya masuk pada bagian refleksi. Sabar Bapak Ibu ya. Izin share screen kembali. Ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu, sudah. Ya, mungkin itu saja video yang saya berikan tadi karena terkendala. Mungkin dari Ibu Yasma ada yang video tadi yang refleksi? Coba Ibu ya. Ya.
Mungkin bisa diputar, Ibu. Ya. Suara Ibu ke mute. Ya, coba diulangi lagi, Ibu. Saya coba bantu ya Bu Yuyu ya. Iya, Bu. Bisa, Ibu. Boleh. Saya share ya. Bentar ya. Ya, Bu. Apakah terlihat Ibu? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Ini sudah ada suara enggak? Masih belum, Ibu, suaranya, Bu. Oh, tidak ada suaranya ya? Iya, Bu. Oke. Tidak kedengaran ya suaranya ya. Memang suaranya pelan sekali, Bu. Oh, iya. Ya, suaranya memang pelan sekali di videonya. Oke, mungkin nanti dibagikan aja ya linknya ya. Oh, siap, Ibu. Oke. Baik, kita masuk pada rangkaian acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu guru, dipersilakan yang ingin menanya, silakan chat di kolom komentar. Atau bisa raise hand. Ada 5 pemateri tadi mengenai multimedia pembelajaran interaktif, ada yang menggunakan MPI, ada yang menggunakan games. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apakah ada? Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Bisa raise hand atau chat di kolom komentar. Pak Yusuf, Bu, ada angkat tangan, Bu. Oh, Pak Yusuf ya. Kepada Pak Yusuf, dipersilahkan jika ingin bertanya. Kepada Pak Yusuf. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah sudah jelas materi dari pemateri hari ini? Bagaimana Bapak Ibu?
Yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand di sesi tanya jawab kita pada hari ini. Atau chat di kolom komentar juga bisa. Mungkin saya yang bertanya Bapak ya. Bertanya sama Pak Hilman nih. Kan kita ketahui nih di tengah-tengah kesibukan kita sebagai seorang guru pasti tentunya banyak sekali tuntutan dari sekolah, baik administrasi maupun kita ditunjuk sebagai penyelenggara acara, misalnya acara-acara di sekolah. Tentunya di tengah-tengah tugas membatik ini, bagaimana trik Bapak untuk membuat MPI ini sendiri? Butuh berapa lama Bapak menyelesaikan tugas membatik ini di tengah-tengah deadline-nya, begitu Pak? Mungkin itu saja Baik, Bu. pertanyaannya Pak. Ya, jadi untuk pembuatan MPA ini, jadi saya kerjanya santai saja, Bu. Jadi 3 hari, itu pun palingan 5 jam, setiap 5 jam. Jadi seharinya itu bikin 5 jam. Nah, yang paling lama itu cari inspirasinya, Bu. Jadi yang cari inspirasinya yang lama, nah karena tadi saya berfokus kepada tampilannya itu yang lebih catchy, yang lebih menarik supaya anak-anak itu lebih tertarik. Jadi saya melihat terus tampilan yang ada di game Mobile Legends itu, Bu. Kira-kira yang mana yang bisa saya ambil, yang mana bisa saya screenshot dan saya terapkan. Nah, dalam pembuatannya itu tidak terlalu lama karena saya juga menggunakan Canva dalam mendesainnya. Jadi Canva itu sangat bagus sekali karena memudahkan. Meskipun ya saya bisa untuk Photoshop begitu, tapi Photoshop agak lama saya rasa dari Canva. Jadi Canva memang sangat bagus, apalagi kita sudah mendapatkan Canva edukasi yang pro begitu. Jadi untuk pembuatannya itu tidak terlalu lama, jadi tiga harian. Nah, untuk manajemen waktunya ya, jadi saya buatnya itu pada saat setelah sekolah, Bu, habis sekolah ngajar. Jadi kami itu di sekolah itu pulangnya jam setengah 2. Nah, istirahat 30 menit, jam 2 itu saya mulai bikin nanti habis sholat asar kan jam setengah 3 tuh. Habis sholat asar jam setengah 3 sampai jam 4, habis itu lanjut di rumah, Bu, habis isya itu mungkin sampai jam setengah 10 baru istirahat. Begitu aja, Bu, setiap harinya. Begitu, Bu. Jadi kita atur waktu aja. Mungkin karena saya cowok mungkin tidak terlalu banyak pekerjaan, beda dengan ibu-ibu yang sudah mendapatkan gelar NY di depannya, yaitu nyapu, nyuci. Iya, betul semuanya, Pak. Jadi ya, betul, Ibu. Jadi mungkin kalau ibu-ibu mungkin yang bisa membuat mungkin butuh waktu ya kira-kira 5 hari, 4 hari begitu untuk kerja santainya. Mungkin itu sih, Bu, yang dari saya. Terima kasih Pak Hilman. Iya, Ibu Ririn. Mungkin sekian webinar pada hari ini. Kita ketahui bahwa sekarang sudah menunjukkan pukul 18 lewat 6 menit. Mungkin ada yang mau mendirikan sholat maghrib. Baik, sebelum saya menutup webinar pada hari ini, izinkanlah saya untuk berpantun. Nanti dijawab dengan cakap ya Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Bapak Kadir jadi petani, punya lahan di Tanah Jati. Cakep. Cukup sekian webinar berbagi dan berkolaborasi. Semoga dapat menginspirasi. Cakep. Bu, mungkin foto dulu, Bu. Oh iya, Bu, Foto dulu, Bu. siap, Bu. Nanti Diaktifkan kameranya. ya, mohon kepada Bapak Ibu semua diaktifkan kameranya. Sebentar saya ambil gambarnya. Pertama gayanya bagaimana Bapak Ibu ya? Begini rumah belajar? Bisa?
Oke, saya izin ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua mungkin gayanya begini. Oh, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Demikian webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Lamtiar Simanungkalit, SPD GR, selaku Duta Teknologi Provinsi Papua Selatan tahun 2023 yang sudah menyempatkan hadir pada webinar kami. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah menyempatkan hadir pada webinar kami hari ini. Terima kasih kepada para narasumber atau pemateri yang sudah menyampaikan berbagai macam inovasi pembelajaran digital. Terima kasih kepada Ibu Fatur Rohmah MPD selaku Kepala Guru Penggerak Provinsi Papua. Dan kami para sahabat teknologi mengucapkan mohon maaf jika selama penyampaian materi masih terdapat berbagai kekurangan dan kekilafan. Semoga webinar hari ini dapat memberikan makna dan menginspirasi Bapak Ibu semua dalam mengaplikasikan pembelajaran digital pada anak-anak murid di sekolah. Sekian webinar hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang punya kesibukan bisa leave dari grupnya atau bisa keluar dari Google Meet. Nanti untuk link absennya akan dikirim di lewat grup WA ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hilman, Ibu Yuyu, Ibu Lan. Terima kasih Bu Lamtiar. Terima kasih Bu Yuyu. Ya, Bapak Ibu hebat yang lain, Pak Rahmat, Ibu Indah, Bu Frida, Pak Benyamin, ya semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Ella juga, Pak Muhammad Safi juga. Ya. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat Bu. Semangat Bu, tetap semangat. Tugas-tugasnya tuntaskan tugas-tugasnya karena tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Siap ya. Siap Ibu. Bapak Ibu ya, pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu. Aduh. Sama dan semangat Bu, semangat. Apa-apa Bapak Ibu, itu semua proses belajar ya, itu. Ya Ibu, betul Ibu. Pengalaman pertama dan sangat berkesan ini. Bu. Cukup baik sih semuanya ya. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu. Kebetulan saya juga memakai akun Duta ya. Jadi tadi ketika masuk ke Canva-nya tidak diterima. Karena pakai akun Duta, akun program ya. Dia minta itu akun belajar ID. Sementara ini saya kan yang merekam ya. Mohon maaf saya matikan dulu. Oh iya. Iya.